Sisa-sisa era penjajahan Belanda menanggalkan ribuan bangunan terbengkalai. Bak menjadi penyintas zaman, setiap bangunan khas kolonial tetap setia mengabarkan titik-titik kejayaan pada masa silam. Adalah Tugu Lonceng, salah satu bangunan khas bergaya Eropa yang menjadi bukti kiprah Belanda di wilayah Bogor, Jawa Barat. Meski bentuknya tak sempurna lagi, bangunan ini seolah menjadi mesin waktu, merekam kejadian-kejadian lampau yang dituturkan lewat beragam peristiwa mistis. Saya juga kan tidur di sini di warung saya. Kebetulan pada waktu itu jam 2:30 suara bunyi lonceng gitu. Bunyinya gong kayak nabuh gendang duang gitu. Tak tercerna akal sehat memang. Bagaimana bisa di malam tertentu terdengar gemuruh bunyi lonceng misterius? Kehadiran kereta kuda beserta tuan menirnya, hingga penampakan sosok perempuan berbaju merah tampak duduk di atas pilar Tugu Lonceng. Inilah Kamis Misteri on the Spot, suara magis Tugu Lonceng. Peninggalan sejarah di atas 50 tahun masuk dalam kategori cagar budaya. Tak salah jika kita menilik Tugu Lonceng. Situs sekaligus ciri kawasan Cilebut ini menjadi salah satu peninggalan yang tak ternilai harganya. Untuk situs Tugu Lonceng ini tentunya usianya sudah sangat tua sekali, 1850 sudah ada. Kenapa? Karena memang pada saat itu warga Belanda yang memang menurut sejarah menjajah negara kita pernah datang ke desa Cilebut Barat. Waktu itu masih disebut desa Cilebut. Dahulu, Tugu Lonceng divisualkan apik sebagai bangunan bercorak arsitektur Eropa. Bangunan segi 4 dengan 4 pilar dan genta besar menggantung di atasnya. Lewat tuturan lisan, terdapat juga 2 patung harimau yang ditempatkan di depan situs dengan tinggi 8 meter ini. Namun kini, lonceng utama sekaligus 2 patung harimau telah raib kemana rimbanya. Meskipun banyak bagian tembok terkelupas, aura magis masih kentara. Bahkan konon ada residu energi harimau di seputar Tugu Lonceng masih abadi menggema. Patung macan hampir berdekatan dengan situs Tugu Lonceng, seakan-akan seperti penjaganya situs Tugu Lonceng. Itu kadang-kadang memang suka menampakkan diri seperti halnya macan pada umumnya. Kemudian juga kadang-kadang bisa berubah menjadi makhluk-makhluk yang lain, sehingga di sini tentunya kami mengharapkan kepada siapapun untuk tetap berhati-hati dan waspada. Ya, ada juga Pak, berbentuk juga macan juga ada di sini. Dia jalan terus, begitu kita lihat lagi kagak ada. Gitu. Jadi suatu keanehan juga Pak. Macan itu juga macan kayak kalau kata bahasa orang dulu macan siluman lah. Banyak kisah lama yang dituturkan dari generasi ke generasi, termasuk rupa lonceng dan bagaimana corak bunyinya. Namun, beberapa peristiwa ganjil sedikit memberi titik cerah tentang riwayat Tugu Lonceng. Kayak sarimau, kedengeran kemana-mana Pak. Nah itu, ini juga kadang-kadang kalau lagi nganain ya suka berbunyi begitu juga. Kadang-kadang kayak debung gitu Pak. Anehnya, peristiwa magis yang terjadi di areal Tugu Lonceng menggambarkan suasana lampau. Suara derap langkah kaki kuda seringkali melintas pada malam-malam tertentu.
Pas goyang pandangan ada kuda liwat, yaitu yang naik orang Belanda Pak. Dia sendiri pakai cetok. Ya sebetulnya ya takut juga yang udah pergok. Derap kaki kuda itu memang kadang-kadang seringkali terdengar oleh masyarakat, apalagi di malam-malam tertentu yang dianggap mungkin oleh kita malam Jumat Kliwon dan lain sebagainya. Karena memang di sana ada jalan khusus tadinya, jalan kalau kata orang dulu itu jalan bendi. Jalan bendi ini yang ditumpangi oleh noni-noni Belanda. Kabupaten Bogor, khususnya kawasan Cilebut, pada masa kemerdekaan merupakan salah satu basis perkebunan karet milik Belanda. Tenaga kerja atau oleh warga setempat disebut penyadap karet diambil dari masyarakat setempat. Kala itu, Tugu Lonceng menduduki peran sentral guna mengakomodir tenaga kerja karet. Dikisahkan, suaranya mampu jauh menggema hingga ratusan meter. Ya suara-suara yang lain dah kayak semacam aneh dah gitu. Kayak angin berisik-berisik gitu. Tapi di atas jam 2 malam, setengah 3-an. Di sebelah saya kan ada tukang ayam penyet. Dia juga pernah sebelum saya. Terus saya cerita, teh saya juga begitu pada waktu itu gitu. Berarti sama dong Bu. Katanya kirain teh cuma saya aja. Rapatnya intensitas peristiwa mistis di seputar Tugu Lonceng bukanlah menjadi rahasia umum. Konon ada satu sosok noni berbaju merah yang mengusik penasaran. Berparas cantik, namun terkesan jahil. Ya kadang-kadang gitu kan nggak tentu, kadang-kadang ya malam Jumat juga suka juga kayak kemarin saya tidur di warung, saya ditimpugin, saya ini nggak taunya dia lagi duduk uncang-uncang di situ. Begitu saya keluar, dia duduk Pak, uncang-uncang, rambutnya juga panjang, ya pokoknya cantik lah. Pada saat kita, kalau anak sekarang bilang selfie, yang padahal pada saat kita selfie itu tidak ada siapapun di belakang kita, maka akan terlihat jelas bahwa itu ada seorang perempuan di belakang kita berbaju warna hitam, kemudian pakai topi laken lah berwarna putih. Itu sangat jelas penampakannya. Tapi kalau yang bertopi laken putih itu insya Allah tidak jahil kepada masyarakat, terkecuali kalau yang berwarna kulitnya merah dan hitam itu sangat berbahaya untuk lingkungan. Tak segan-segan kejahilan sosok noni cantik berbaju merah tersebut terbilang ekstrim. Konon jika merasa terusik akan mengikuti sampai di teras rumah. Pernah juga sih, saya juga akhirnya diikutin setan merah Pak. Emang suatu keanehan Pak, begitu saya pulang, kok tahu-tahu saya kirain tamu, nggak tahu setan merahnya udah mapakin saya depan rumah saya. Hah, saya kaget. Begitu saya lihat aja udah kagak ada di rumah saya. Di luar, di depan pintu rumah saya. Demikianlah misteri suara Tugu Lonceng Cilebut. Diharapkan kita berpikir bijak dalam memaknai warisan sejarah.